Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Muhammad Rangga. Saya dari salah satu mahasiswa Universitas Paramadina dan saya jurusan Manajemen dan Bisnis angkatan 2024. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Pendidikan Agama dan dosen pengampu saya adalah Pak Farid Ridwan. Di sini Pak Farid memberikan 5 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 adalah saya akan menjawab tentang pertanyaan nomor 1. Menurut saya pembelajaran selama setengah semester ini sangat penting dan sangat menarik untuk mendorong perkembangan pemikiran kritis mahasiswa. Pembelajaran penting tentang pemahaman konsep-konsep dalam mata kuliah, kemampuan teori ke dalam studi kasus dan masalah nyata, kolaborasi efektif dalam diskusi kelompok dan tugas, dan manajemen waktu yang lebih baik untuk menyimbangi tugas dan aktivitas lainnya. Secara keseluruhan dengan pembelajaran selama setengah semester ini, dengan pembelajaran yang diberikan oleh teman-teman dan Pak Farid, ini menambah pengalaman dan memperkaya pengetahuan dalam keterampilan saya yang berguna untuk semester selanjutnya. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Perbedaan tentang pembelajaran agama di masa sekolah dan di Universitas Paramadina. Tentang pendekatan pembelajarannya. Sekolah lebih bersifat dogmatis, menekankan hafalan, sering-sering hafalan dan aturan praktis tentang dasar-dasar fikih dan ibadah. Sedangkan di Universitas Paramadina lebih analitis dan mendorong diskusi yang kritis dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam konteks modern, misalnya dengan etika bisnis, pluralisme, atau sains. 2. Materi dan perspektif. Sekolah fokus pada satu mazhab, yaitu tradisi agama. Sedangkan di Universitas Paramadina membandingkan atau berbagai pemikiran lintas mazhab, filsafat, atau agama lain dengan pendekatan yang inklusif. Tujuan pembelajarannya adalah sekolah menanamkan identitas keagamaan dan kepatuhan. Sedangkan di Universitas Paramadina membentuk pemahaman holistik yang relevan dengan masalah sosial dan politik atau teknologi yang kontemporer. 4. Metode pembelajarannya. Sekolah lebih sering ceramah atau arah dan tugas-tugas yang pada umumnya, sedangkan di Universitas Paramadina lebih sering melakukan diskusi interaksi, proyek kolaborasi, atau refleksi personal. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah dari perbedaan di sekolah dan di kampus Universitas Paramadina adalah pembelajaran di Paramadina menekankan konteks visualisasi agama dalam kehidupan kompleks sebagai mahasiswa dan calon profesional. Sementara masa sekolah lebih bertujuan untuk pembentukan dasar-dasar akidah dan ibadah. Selanjutnya saya akan menjawab persoalan atau pertanyaan nomor 3. Menurut saya materi-materi atau pembahasan yang sangat relevan atau yang sedang saya alami adalah tentang konsep tauhid dan iman kepada Allah dalam kehidupan modern. Relevansinya dalam hidup saya saat ini adalah landasan spiritual. Pemahaman mendalam tentang tauhid atau keesaan Allah menguatkan keyakinan saya di tengah kompleksitas kehidupan, termasuk saat menghadapi tantangan akademik ataupun sosial. Selanjutnya adalah panduan etika dan moral. Materi ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang ingin saya ambil nilai ketuhanannya, misalnya dalam integritas akademik, hubungan sosial, atau pengambilan peluang karir. Dan contoh praktisnya adalah saat stres menghadapi tugas kuliah, refleksi tentang tauhid, misalnya tawakal atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga membantu mengurangi kecemasan. Ketika dihadapkan pada pilihan yang ambigu atau ragu, misalnya antara jalan pintas atau jalan jujur, konsep iman menjadi salah satu menjadi kompas moral saya. Kesimpulannya adalah pembahasan tauhid dan iman tidak hanya teoritis, tetapi menjadi kerangka berpikir yang aplikatif untuk menjaga konsistensi sebagai muslim sekaligus insan akademis di dunia modern. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan atau soal nomor 4. Puasa mengajarkan saya
tentang artinya kesabaran, hidup sederhana, dan empati, khususnya dalam mengelola stres, keuangan, dan hubungan sosial di tengah kritis. Penerapan nyata di kehidupan sehari-hari adalah sabar, menghadapi tekanan dengan tetap produktif. Selanjutnya, hemat, sumber daya yang diprioritaskan untuk kebutuhan utama dan tidak membazir-bazirkan kebutuhan yang lain. Selanjutnya adalah peduli pada sesama melalui aksi kecil seperti berbagi makanan takjil atau berinfak dan bersedekah. Intinya adalah puasa adalah latihan ketahanan mental dan spiritual yang relevan di segala situasi yang sangat sulit. Pertanyaan terakhir atau soal terakhir nomor 5, apa kritik dan masukan yang penting disampaikan untuk memperbaiki perkuliahan di depan? Dari saya, kritik tidak ada, hanya ada sedikit masukan, yaitu kalau bisa perkuliahannya itu offline dan tidak terlalu banyak online, dikarenakan penyampaian secara online dan offline menurut saya berbeda dan juga lebih bisa dimengerti kalau secara offline karena bertemu atau bertatap langsung. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.